Setiap bulan Desember selalu ada dua hal yang diperingati di negeri kita ini. Yang pertama itu Hari Ibu. Yang kedua Hari Natal. Waktunya sangat berdekatan karena yang satu pada tanggal 22 Desember dan satu lagi pada tanggal 25 Desember. Nah, pada saat ini sahabat usia emas akan memaparkan, berdiskusi tentang Hari Ibu atau Mother Day. Nah, Hari Ibu ini sekalipun sudah diperingati berkali-kali setiap tahunnya, namun masih banyak masyarakat yang belum begitu mengenal, belum begitu tersentuh, dan tidak memberikan respon positif terhadap Hari Ibu. Apakah itu di keluarga, apakah itu di kelompok masyarakat, atau pada situasi yang lebih besar lagi, regional maupun nasional. Nah, kalau bicara Hari Ibu, sebenarnya sang ibu ini akan merasakan senang sekali jikalau di pagi hari ketika beliau bangun lalu mengerjakan pekerjaan dapur dengan suara klitak-klitik, benturan-benturan antara piring satu dengan piring yang lain atau alat masak satu dengan alat masak yang lain. Begitu anaknya bangun, lalu menyapa kepada ibu dengan berkata, "Selamat Hari Ibu, ya Ibu." Tentu ibu akan merasa senang, tentu ibu akan merasa bahagia, tentu ibu akan bersukaria atas ucapan dari anaknya ini. Begitu juga jika suaminya bangun tidur langsung juga menyapa kepada sang istri. "Ibu," dengan mengulurkan tangan untuk menyampaikan salam, "Selamat Hari Ibu ya." Lalu sang suami juga berkata, "Bolehkah aku menggantikan peran ibu pada hari ini? Mencuci pakaian, menanak nasi, ataupun memasak untuk keluarga." Wah, tentu sang ibu akan bersukacita melihat suaminya yang merespon begitu luar biasa. Nah, ibu ini memang memiliki peran yang sangat besar dalam sebuah keluarga. Perannya tidak ecek-ecek, perannya tidak main-main saja, tapi perannya sangat banyak sekali. Ya, peran ibu ini dalam sebuah rumah tangga. Ya, peran ibu dalam rumah tangga ini, kalau saya ini dalam figurnya dulu ya sebelum berperan tentang figur ibu. Figur ibu ini ada 3, yaitu mendukung keluarga, merawat keluarga, dan memberikan cinta. Nah, mendukung keluarga ini yang seperti apa sih sebenarnya? Yaitu seorang ibu memberikan bantuan kepada seluruh keluarga. Ibu memberikan perhatian kepada seluruh keluarga, baik itu kepada anak, baik itu kepada suami. Sang ibu juga memberikan dukungan untuk mencapai tujuan. Kalau untuk anaknya, yaitu mencapai tujuan di bidang pendidikan, tapi untuk suami, ya untuk mencapai karir sang suami ataupun dalam mencukupkan kebutuhan rumah tangganya. Dan yang paling penting lagi, figur ibu di dalam mendukung ini yaitu memberikan motivasi cinta. Ya. Pernahkah mendengar bahwa ibu memiliki cinta sepanjang jalan kalau anak mempunyai cinta sepenggal penggalang? Nah, artinya ibu memberikan cinta kepada keluarga itu tanpa ada batasnya, karena jalan tidak pernah berujung, ya, tidak pernah ditemukan sampai di mana. Nanti maju terus lurus ke depan, di sana ada pengkolan, boleh belok ke kanan atau boleh ke kiri ataupun lurus.
nanti terus pasti tidak akan berujung, akan ketemu jalan-jalan yang lain. Itulah figur ibu dalam memberikan dukungan. Dan ibu juga merupakan tulang punggung bagi keluarga. Ya. Bagaimana tidak? Bukan sekalipun ibu tidak semata-mata bekerja untuk mendapatkan hasil rupiah, tapi ibu tetap menjadi tulang punggung bagi keluarga. Nah, kalau merawat, ya, figur ibu dalam merawat, ya anak-anak baik itu masih dalam kandungan sampai dia mentas menjadi keluarga baru, membina keluarga yang baik lagi, ibu juga memiliki peran yang cukup besar. Figurnya menjadi idola bagi anak-anaknya. Ya, dia mendidik dari dalam kandungan, usia balita, remaja, hingga dewasa menuju ke pernikahan. Sekalipun anaknya sudah menikah, kadang-kadang juga masih mau bermanja-manjaan kepada ibunya. Ya, sekalipun rumahnya sudah terpisahkan jauh tempatnya, tapi begitu ketemu dengan ibunya sehari, 2 hari, 3 hari, ketika mau pulang ke tempat asal kerjanya, di tempat tinggalnya yang jauh dengan orang tua itu, sang anak kadang-kadang juga lendotan sama ibunya, minta dikeroki, minta dipijati dulu. Ya, itulah tanda bahwa sang ibu merawat anak-anaknya. Nah, memberikan cinta, tadi sudah saya kemukakan juga bahwa cinta ibu kepada suami, kepada istri, kepada anaknya, itu juga tidak ada batas. Ya, ketika suami sakit, dia juga bisa memberikan penghiburan, memberikan pengelusan di fisiknya atau mengerok tubuhnya sehingga kasih sayangnya menjadi terwujud. Lalu apa sih peran ibu dalam keluarga? Kalau saya mencatat ada banyak sekali, ya, terutama ada 6 hal yang perlu saya kemukakan, yaitu pengasuh. Ibu itu sebagai pengasuh. Nah, betul, pengasuh bagi anak-anak. Ya, dari anak balita hingga tumbuh dewasa. Apakah suami juga tidak diasuh? Ya, cara pengasuhannya tentu berbeda, yaitu memantaskan sang suami dalam berperilaku maupun berpakaian misalnya. Itu senantiasa sang ibu memberikan perhatian. Bapak, coba pakaiannya dimasukkan, Pak. Ikat pinggangnya yang baik, Pak. Nah, kalau perlu pakai dasi yang warna ini loh, Pak. Sudah disiapkan oleh ibu. Jadi ibu dalam hal ini asuh. Lalu yang kedua, perannya sebagai pendidik. Yang dididik tentunya anak-anak. Pendidikannya tidak seperti di dalam sekolah, tetapi paling tidak ibu memberikan pendidikan budi pekerti, ibu memberikan pendidikan karakter supaya anak-anaknya ini patuh, taat kepada orang tua, taat kepada masyarakat, taat pada agama. Nah, ibu juga seorang manajer rumah tangga, boleh percaya, boleh tidak. Kalau sang suami yang bijak mendapat penghasilan, tentu penghasilannya diserahkan kepada sang ibu. Lalu sang ibu mengelola untuk mencukupkan segala kebutuhan rumah tangganya. Ibu juga memberi dukungan emosional. Ya. Pemberian dukungan emosional ini juga diberikan kepada anak, juga kepada suami. Lalu yang kelima, peran ibu itu berkontribusi dalam mengambil keputusan keluarga. Ya, beberapa hari yang lalu, anak sekolah, anak dari kawan saya main ke rumah saya, dia anak SMP yang sebentar lagi akan masuk ke jenjang pendidikan SMK atau SMA. Saya tanya, kamu mau meneruskan kemana? Kepengennya sih, Pak,
Kata anak kawan saya ini yang masih SMP sebentar lagi lulus berkata, pengennya ngambil otomotif, tapi oleh mama nggak boleh. Katanya di otomotif ini teman-temannya suka berkelahi. Ya, janganlah kamu ke SMA aja yang murid-muridnya cenderung lebih baik. Betulkah itu? Itu masyarakat yang menilai. Lalu dalam peran yang ke-6 yaitu ibu membuat lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, anak-anaknya selalu dilindungi oleh ibu. Ya. Jangan sampai anak itu jatuh sakit. Jangan sampai sang anak itu mengalami kekurangan makan. Ya, semua disediakan. Malahan ibu juga memberikan waktu untuk memasak makanan yang bisa menjadi kesukaan bagi seluruh anggota rumah tangga. Itulah figur dan peran ibu dalam rumah tangga. Nah, sekarang saya ingin mengambil contoh yang lain lagi, bahwa ibu itu seorang perempuan. Saya lebih senang menggunakan kata perempuan daripada wanita atau putri. Mengapa demikian? Karena kata perempuan yang depan kalau pernya dihilangkan dan yang belakang annya dihilangkan hanya akan berbunyi empu. Nah, apa sih empu? Dalam budaya Jawa kata empu itu adalah orang yang pandai, orang yang paling bijak. Jadi sangat cocok sekali bahwa ibu yang perempuan ini memiliki kebijakan, memiliki kepandaian yang luar biasa, terutama dalam hal mengurus rumah tangga. Nah, ibu selaku perempuan ini banyak ditulis oleh orang-orang pandai pada zamannya. Nah, saya akan mencoba mengutip tulisan kuno yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu raja yang menjadi raja pada zaman Israel kuno. Apa saja yang menjadi kutipan itu? Dan kutipan itu lebih baik saya anggap itu sebagai quote. Yang pertama, istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi istri, ibu, seorang perempuan yang berakal budi itu karena mendapat karunia dari Tuhan. Tanpa karunia dari Tuhan, sang ibu tentu akan lain dalam berperilaku maupun bersikap. Yang kedua, siapa yang mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik karena ia dikenan Tuhan. Jadi istri yang kita peroleh itu adalah istri-istri yang baik. Dan itu dikenan oleh Tuhan. Yang ketiga, istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau istri dari Anda, bapak-bapak, ibu-ibu ini memiliki kecakapan, pastilah sang suami akan naik pula derajatnya. Ya. Lalu yang keempat, istri yang cakap itu lebih berharga dari permata. Wah, luar biasa ya, bahwa istri yang cakap itu laksana permata yang berharga. Istri yang cantik, ini yang kelima, istri yang cantik dan molek adalah kebohongan dan kesia-siaan saja. Tetapi istri yang takut kepada Tuhan
akan dipuji-puji. Itu 5 hal berkait dengan kata istri. Selanjutnya yang masih juga yang berhubungan dengan istri. Istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ya. Jadi seorang istri yang suka bertengkar kepada tetangga atau kepada suami itu tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Selanjutnya dengan kata perempuan. Perempuan yang cantik, yang tidak susila, itu laksana babi yang menggunakan anting-anting di jungurnya. Jadi nggak ada babi yang menggunakan anting-anting sesungguhnya. Ini sebuah semboyan atau sebuah peribahasa yang sangat tidak baik. Berikutnya tentang perempuan. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Siapa yang memberi hormat? Iya, suami, iya, anak-anak, iya, para tetangga, para kenalan yang lain. Berikutnya, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Jadi, jikalau seorang perempuan atau ibu yang bijak, maka ia mendirikan rumahnya. Saya teringat sekali pada istri saya, dia selalu berkeinginan untuk membuat rumah tangganya yang baik.